Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channelku Akadika. Untuk video kali ini, aku akan memberikan 10 tips bagaimana memilih kamera second. Oke teman-teman, mungkin kalian bingung. Tadi ada cuplikan video tentang sebuah perusahaan. Jadi ceritanya, video kali ini kita sudah disupport sama perusahaan tersebut. Itulah Binomo. Buat yang nggak tahu apa itu Binomo, Binomo ini adalah sebuah perusahaan Eropa yang bergerak di bidang jasa broker di pasar Rusia. Jadi buat kalian yang mungkin ingin main di pasar internasional, kalian bisa ikutan join bersama Binomo. Untuk cara joinnya, kalian bisa cek di deskripsi video di bawah. Oke, back to the topic. Untuk memilih kamera second, tentunya kita harus punya cara, ada kiat-kiat tersendiri untuk menentukan apakah kamera ini bagus atau tidak. Khususnya buat kamu yang masih pemula, tentu kamu pasti bingung banget untuk membeli kamera. Ada yang nawarin mungkin kamera second, ini ada aku mau jual kamera, tapi kalian nggak tahu ini kamera masih bagus atau enggak. Nah untuk itu, aku akan memberikan tips bagaimana kalian mengecek kondisi kamera itu bagus atau tidak dan layak untuk kalian beli atau tidak. Oke, yang pertama harus diperiksa adalah karet grip kamera dan karet penutup USB. Di kamera itu biasanya ada karet grip untuk pegangan di kamera supaya genggaman kita terasa nyaman. Nah, periksa, pastikan karet grip ini tidak kendor alias masih kencang, dan pastikan juga tutup dari USB itu ada covernya. USB dan port lainnya itu ada cover karetnya, tutup karetnya. Pastikan itu juga masih lengkap, teman-teman. Yang kedua, periksa bodi kamera. Perlu teman-teman perhatikan bahwasannya kamera DSLR dan mirrorless pada dasarnya bodinya dicat doff dan sedikit kasar, dan itu yang biasanya berwarna hitam. Jadi pastikan kondisi dari cat tersebut masih doff dan masih terasa kasar teksturnya. Kalau misalnya di bodi kamera yang akan kalian beli itu terasa licin dan mengkilat, itu artinya kamera itu sudah terlalu lama dipakai. Yang ketiga adalah memeriksa tombol-tombol yang ada di kamera yang akan kalian beli. Jadi pastikan semua tombol yang ada di kamera yang akan kalian beli itu berfungsi dengan baik, terutama tombol shutter. Pastikan tombol shutter ini masih bagus ya. Caranya ya kalian mungkin bisa coba jepret, rasakan kalau tombolnya itu sudah keras gitu. Berarti ya mungkin tombol shutternya udah kurang bagus. Jadi cek semua tombol, pastikan semuanya masih berfungsi dengan baik. Yang keempat, kalian bisa memeriksa LCD kamera yang akan kalian beli. Kalian bisa ngecek, caranya ya kalian lihat aja, jepret dan lihat hasil fotonya apakah bergaris atau tidak di LCD. Kemudian lihat LCD-nya itu vignette atau tidak. Kemudian yang paling penting adalah LCD-nya tidak mati pixelnya. Jadi tidak ada pixel di LCD itu yang mati. Caranya gampang, kalian tutup lensanya, kemudian kalian jepret dan pastikan semua LCD-nya hitam. Jangan sampai ada satu titik putih di LCD itu. Kalau masih ada satu titik putih, itu menandakan bahwa LCD kalian itu terkena yang namanya dead pixel atau pixel yang mati. Ada pixel yang mati di LCD-nya dan itu kurang bagus untuk digunakan. Kemudian untuk yang menggunakan sistem touchscreen ya kalian tinggal cek satu-satu gitu ya. Pastikan touchscreen-nya berfungsi dengan baik di LCD tersebut. Kemudian yang kelima adalah memeriksa fungsi sensor. Pastikan fungsi sensor kamera yang akan kalian beli itu bagus, berdebu atau tidak, clean atau enggak. Itu kalian bisa cek. Caranya juga gampang. Kalian bisa ambil kertas putih, kemudian kalian jepret dan lihat di tampilan fotonya ada noda hitam atau enggak, ada debu atau tidak. Kemudian kalau misalnya ada debu, kalian coba bersihkan pakai alat pembersih kamera. Kemudian juga kalian bisa langsung lihat secara langsung di bagian sensornya itu ada debu atau enggak. Kalian bisa tekan tombol shutter, kemudian shutter akan terangkat, dan di balik shutter itu kalau yang pakai DSLR ya itu ada sensor dan kalian lihat berdebu atau enggak. Kalau yang pakai mirrorless tuh nggak perlu, tinggal buka aja lensanya, kemudian di dalam itu udah kelihatan sensornya, dan pastikan itu semua bersih dan clean. Kalau seandainya itu kotor dan udah kalian bersihin tetap juga nggak bisa bersih, ya mungkin kalian harus berpikir untuk membeli kamera itu. Selanjutnya yang keenam adalah memeriksa fungsi titik fokus yang ada di kamera tersebut. Jadi kalau misalnya kalian mau beli DSLR, itu biasanya bisa kalian lihat dari viewfinder yang ada di DSLR, itu kan kelihatan ada titik-titik. Jadi tiap-tiap kamera sih ada beda-beda ya jumlah titik fokusnya, ada yang 9 gitu, ada yang lebih banyak lagi. Jadi kalian cek satu-satu titik fokus itu dan pastikan semuanya masih berfungsi. Jangan sampai ada satu titik fokus itu yang nggak berfungsi atau miss fokus. Itu kerugian buat kalian, karena kalau nanti ada yang nggak bagus lagi titik fokusnya, ketika kalian jepret hasilnya akan miss fokus. Nah untuk yang menggunakan mirrorless, otomatis itu beberapa mirrorless nggak pakai viewfinder, jadi langsung aja
langsung di LCD. Itu kalian bisa touchscreen ya, buat yang touchscreen, atau kalian langsung jepret-jepret, pindah-pindahin titik fokusnya dan lihat apakah masih fokus atau enggak. Itu buat yang pakai mirrorless yang nggak ada viewfindernya seperti DSLR. Yang ketujuh adalah memeriksa fungsi dari lensa. Seandainya nih kalian beli kamera lengkap dengan lensanya, kalian juga jangan lupa memeriksakan lensanya. Pastikan lensanya masih bagus, kemudian nggak jamuran, dan masih bisa fokus. Ini bahaya kalau misalnya kalian beli dan lensanya ternyata juga ya udah nggak fokus lagi. Itu juga kerugian buat kalian kalau kalian beli barang yang kayak gitu. Jadi cek juga apakah karet lensanya masih bagus, kemudian lensanya bersih dan lain sebagainya. Itu kalian bisa cek secara fisik kalau kalian mau beli yang lengkap dengan lensa. Selanjutnya yang ke-8, periksa juga fungsi dari baterai dari kamera yang akan kalian beli. Jangan sampai baterainya sudah drop. Ya, kalian bisa cek dengan cara ya kalian hidupin kameranya, kemudian kalian, kalau yang DSLR ya, kalian coba live view. Kemudian kalian jepret selama beberapa saat. Nah, di situ kelihatan baterainya masih bagus atau enggak. Kalau baterainya udah drop, biasanya baru dipakai sebentar itu udah berkurang. Tapi kalau yang masih bagus, dia pasti tahan. Dan juga dicek, ditanya nama yang jual, ini baterainya masih ori atau enggak gitu ya, masih asli atau udah pernah diganti. Itu juga jangan lupa ditanyakan ya. Kalau misalnya kalian bingung ini baterai masih ori atau enggak, mungkin kalian bisa searching di Google, cari perbedaan antara baterai ori dan baterai yang sudah enggak ori lagi. Selanjutnya yang ke-9, ini yang paling banyak orang tanyain kalau misalnya beli kamera, adalah shutter count. Jadi shutter count ini perlu juga dicek. Karena kenapa shutter count ini banyak orang yang bilang itu adalah umur kamera. Sebenarnya bukan umur kameranya ya, tapi itu umur shutter unitnya. Jadi shutter count ini ibaratnya kalian bawa kendaraan itu sudah berapa kilometer, kan tercatat ya kalau misalnya kalian punya motor atau mobil udah berapa kilometer udah jalan. Sama kayak kamera. Jadi shutter count ini adalah menghitung sudah berapa kali jepretan dilakukan oleh kamera ini. Kalau misalnya jepretannya itu udah banyak, udah sampai 50.000 ke atas, berarti kamera ini udah sering banget dipakai dan udah lama. Tapi kalau misalnya shutternya masih 10.000, 20.000, itu masih normal. Nah, cara untuk mengecek shutter count, mungkin kalian bisa Google ya, karena tiap-tiap kamera itu beda cara ngeceknya. Dan banyak juga yang tanya, apakah mirrorless juga menggunakan sistem shutter count? Ya, jadi berdasarkan beberapa forum yang aku baca, mirrorless itu tidak menggunakan sistem shutter count seperti DSLR. Karena prinsipnya mirrorless ini tidak menggunakan mirror box lagi atau jendela shutter gitu ya. Jadi hasil gambar itu langsung ditangkap oleh sensor. Jadi pertanyaannya, terus ngitung shutternya mirrorless itu kayak gimana? Ya nggak bisa dihitung juga kalau menurut aku ya. Jadi shutternya bakal habis, kameranya bakal rusak kayak kalau sensornya rusak kalau mirrorless. Tapi kalau DSLR, misalnya shutternya udah rusak ya, udah full, udah kebanyakan shutternya dan dia rusak nggak bisa jepret lagi, gampang ya. DSLR itu kalian tinggal tukar, tinggal beli yang baru shutter unitnya terus dipasang, tinggal di servis, dan itu nanti hitungan shutternya akan kembali ke posisi 0. Oke, kemudian yang ke-10 adalah periksa kelengkapan apa saja yang ada di kamera, seperti dus, kemudian kartu garansi, dan surat menyurat lainnya tentang kamera itu. Sebenarnya ini penting nggak penting sih, karena beberapa orang nggak memperdulikan itu ya, namanya udah beli kamera second gitu. Yang penting unitnya masih bagus. Tapi baiknya kalian beli kamera itu yang lengkap, sama kayak kalian beli handphone ya. Kalau kalian beli handphone lengkap dengan dus-dusnya ya akan lebih nyaman aja. Karena kan di dus biasanya ada nomor seri dari kamera itu. Jadi misalnya kalau kameranya hilang atau apa, itu kalian bisa tahu dari dusnya itu kamera kalian atau bukan gitu. Kalian cocokin gitu ya. Sama waktu kalian beli, jangan lupa dicocokkan antara kamera dengan di dus itu kan ada nomor serinya. Pastikan itu sama, biar bukan kamera curian gitu ya, karena bahaya. Banyak banget sekarang orang yang jual kamera curian. Jadi kalau kalian nggak hati-hati, kalian bisa kebeli barang yang dicuri, kan itu nggak berkah nanti buat kita semua. Oke teman-teman, sepertinya segitu aja tips membeli kamera bekas ala channel Akadika. Dan mungkin buat kamu yang punya pengalaman buat beli kamera bekas, kamu mau nambahin dari 10 tips yang aku berikan tadi, silakan kamu komen di kolom komentar. Terima kasih untuk yang sudah nonton, dan jangan lupa klik like kemudian share biar video ini bermanfaat untuk orang lain, dan jangan lupa subscribe biar tidak ketinggalan updatean video selanjutnya. Saatnya saya pamit. Terima kasih untuk semuanya. Saya Dika Nugraha. Saya wassalam dan sampai jumpa.